Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendran Saputra. Nah, di sini kita akan bahas tutorial terkait cara membuat IRD atau Entity Relationship Diagram tanpa kita menginstal aplikasi. Seperti yang kita ketahui, membuat flowchart, membuat diagram itu biasanya kita menggunakan Microsoft Visio. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan aplikasi yang terinstall tersebut. Kita akan coba buat dengan cara online saja. Jadi kita akan menggunakan aplikasi yang berbasis online. Jadi kawan-kawan tidak perlu melakukan instalasi di PC-nya, jadi langsung buka alamat webnya dan nanti kita bisa buat IRD ini untuk kita bisa visualkan sebagai desain sistem kita. Nah, bagaimana kelanjutan tutorialnya? Silahkan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, di sini sudah saya sampaikan tadi di opening bahwa kita akan buat dia tanpa menggunakan aplikasi yang terinstall ya di PC kita atau di komputer kita. Nah, sebelum kita jabarkan lebih lanjut cara membuatnya, mungkin sedikit review ya terkait pemahaman IRD. Jadi kalau kawan-kawan yang belum paham terkait tentang Entity Relationship Diagram ini, bisa disimak pada video saya sebelumnya ya di atas, kemudian juga ada di deskripsi, juga bisa kawan-kawan klik saja nanti untuk menyimak lebih lanjut. Nah, untuk IRD ini seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan cara kita membuat diagram ya, menggambarkan hubungan antar entitas tabel. Nah, jadi kalau pemahaman apa atau entitas semacamnya nanti kita bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Nah, kemudian nanti IRD ini kita bisa melihat notasi grafis ya, permodelan data konseptual. Kemudian juga IRD ini digunakan untuk memodelkan data dan hubungan antar data. Nah, seperti yang kita ketahui bentuknya IRD ini seperti ini ya. Jadi nanti ada gambar entitas, ada atribut, ada relationship-nya, kemudian ada semacam keputusannya ya. Jadi nanti ini yang akan kita buat. Kalau kita biasa buat di Microsoft Visio, berarti kita akan install aplikasi Visio tersebut. Kalau kita buatnya dengan cara yang awam, mungkin kita melihat gambar seperti ini, kita juga bisa membuat dia di Microsoft Word dengan menggunakan shape. Kalau dengan menggunakan shape itu akan lebih ribet lagi ya, kalau kita membuat ini dengan seperti bentuk ini ya. Kalau dia udah kompleks, sudah banyak, nanti terjadi perubahan atau pergeseran akan sulit dan akan berantakan ya kalau kita menggunakan Microsoft Word. Mending kita gunakan aplikasi yang sudah tersedia. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah portal ya, yang mana kita akan gunakan aplikasi tersebut, tidak akan ribet ya, dan akan memudahkan kita untuk memvisualisasikannya. Nah, bagi kawan-kawan bisa membuka portalnya dengan alamat irdplus.com ya. Jadi nanti saya sertakan juga linknya di bawah. Jadi irdplus.com. Tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya juga sederhana dan juga to the point ya. Jadi bentuk-bentuk gambar seperti ini gimana kita membuatnya. Nah, kalau kita sudah dihadapkan seperti ini, ya kita disuruh register dulu. Jadi kalau untuk daftar akun-akun ini caranya gampang saja, kita tidak perlu mengisi ya. Mungkin kita masuk aja sign up gitu ya, sign up, atau kalau kita mengisi seperti ini detail nanti confirm password. Tapi kalau kita langsung login, misalnya login, nanti ada muncul ini ya, sign with Google. Jadi kita sign in saja dengan Google kita yang sudah aktif. Itu sudah berarti sudah terregister. Jadi kita klik saja ini biar mudah. Nanti kita gunakan email yang kita punya yang bisa kita aktifkan untuk pembuatan ini ya. Nah. Oke, nah nanti tampil seperti ini ya, tampilannya sangat sederhana, simple. Nah, kalau kita dihadapkan seperti ini, ada perintah new folder. Jadi kalau kita mau bikin folder-foldernya, kita bikin diagram apa, silahkan diklik new folder ya. Tapi kalau tidak, kita bisa langsung buat ini ya, new diagram. Jadi bisa klik sini, new diagram. Jadi kita kasih nama, ya misalnya kita membuat IRD, ya tentang apa ya, saya kasih aja judul seperti ini. Ini penamaan IRD kita, ya, supaya lebih gampang untuk melihat penyimpanan kita di dalam IRD Plus ini. Nah, jadi silahkan diklik create, ini nggak perlu lagi kita pilih, create. Nah, muncul penamaan tadi, kita buka saja di sini. Nah, tampil seperti ini. Nah, ini menu-menunya, ya ini menu
ada menu kalau kita punya image, kemudian merename, dan ada juga melihat ukuran kanvas kita ya. Kemudian juga di sini save undo redo-nya belum aktif karena kita tidak ada memilih ya. Nah, kemudian delete juga apa yang mau di delete ya, dia tidak ada maka dia tidak aktif. Kemudian di select ya, kemudian di connect. Nah, connect itu nanti relationnya, panah-panahnya. Kemudian ini entity, entitas yang menjadi tabel atau file-nya nanti. Kemudian atribut yang kita gunakan ya. Kemudian relationship-nya ya, hubungannya. Nah, kemudian ada label untuk penamaan. Jadi sebagai contoh prakteknya di sini seperti yang kita lihat tadi, slide-nya kita akan buat ini. Jadi ada dua entitas ya dan beberapa atribut. Nah, serta ada connect-nya. Jadi kalau di sini namanya yang panah garis-garis ini adalah connect ya, connect ya. Nah, dinamakan dengan connect. Nah, kalau atribut itu tadi ya, yang nama-nama ini ya, kita bisa lihat lagi yang nama, name, nama, alamat. Nah, kemudian yang di tengah ini ya, ini adalah namanya relationship kalau di ERT ya. Jadi kita bisa buat langsung. Jadi caranya kita buat dulu entity, kita klik di sini, kita klik, kemudian kita klik di kalau kita tengah ya. Nah, jadi kita taruh dia di sini. Kita klik dulu sampai dia biru, kita taruh dia di tengah. Nanti kita bisa geser-geser ya, geser-geser. Nah, untuk penamaannya ya seperti yang nama tadi di sini kita lihat di sini ini entitas mahasiswa dan ini kuliah. Nah, jadi kita kasih nama gitu ya. Jadi kita kasih nama di sini, caranya diklik dulu sebagai tandanya, kemudian kasih nama di sini ya. Mahasiswa. Kemudian di sini nah, klik kuliah ya. Jadi ini sesuai dengan desain dari database kita ya. Kalau ada namanya tabel mahasiswa, jadi kita bisa bikin teksnya seperti itu, atau tabel mata kuliah. Jadi sebagai contoh kita ikuti dulu seperti ini. Kemudian di sini relationship, kita buka relationship, jadi kita klik lagi, taruh di tengah. Nah, tadi namanya adalah mengikuti. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada panahnya ya. Di panah itu berarti namanya connect. Jadi kita klik connect. Nah, kita klik di sini sekali, tahan sebagai tanda merah, kemudian geser dia di ikuti ini. Nah, sehingga dia sudah terkonek ya seperti ini. Nah, jadi yang garis ini sudah terpasang ya. Jadi udah lengket saja seperti ini. Kalau kita geser-geser, jadi dia tidak putus gitu ya. Kemudian lagi yang untuk kuliah, klik lagi. Jadi boleh yang mana mau didahulukan, mau di sini dulu. Jadi kita arahkan ke entitasnya. Nah, sudah. Oke ya. Nah, kita lanjut membuat atribut. Nah, di atribut mahasiswa ini sesuai dengan normalisasi nanti ya kalau kita mendesain. Jadi kita bikin atribut yang pertama, sama juga diklik sekali, taruh di sini. Klik lagi, ya kalau 3, klik lagi. Seperti itu ya. Jadi misalnya ini atribut ya, misalnya name. Biasanya ini kode unik ya. Nah, kalau name ini karena dia unik atau tidak boleh sama dengan yang lain, jadi membedakan entitas atribut itu dari unik ini. Jadi kita tandai dia di sini ya, sebelah kanan ini unik. Sehingga dia bentuk gambarnya seperti ini. Nah, ada garis bawah. Jadi dia membedakan atribut yang lain bahwa ini yang menjadi key-nya. Jadi istilahnya key dari atribut ini. Nah, kemudian ini atribut kedua, misalnya nama mahasiswa. Jadi boleh dibikin seperti ini, nama MHS. Ya, kemudian ini juga bisa kita bikin, ya, kita lihat dulu di sini alamat ya, alamat. Nah, ini lagi alamat. Nah, kemudian kita koneksikan. Nah, dari name ke mahasiswa, jadi caranya sama. Klik lagi tombol connect, arahkan ke sini. Nah, lepas, klik lagi, arahkan ke sini, lepas. Nah, gitu seterusnya. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini kode mata kuliah ya, atributnya. Jadi kita pilih lagi atribut, klik tahan, geser sini. Ya, nah disesuaikan. Ini saya singkat saja atributnya ya. Kalau untuk data atribut mahasiswa biasa banyak ya, ada alamat, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, kita singkat aja. Jadi kalau ada penambahan nanti juga bisa ditambahkan saja atributnya dan dibuat koneksinya seperti ini. Jadi biar bisa rame ya, seperti itu ya nanti.
Ini kode mata kuliah, kita singkat aja kode MTK. Nah, kemudian kode mata kuliah juga unik. Kemudian di sini nama mata kuliah, MTK. Kemudian di sini misalnya SKS-nya. Nah, cukup itu aja dulu sebagai contoh. Kita konekkan lagi. Nah, klik tahan, teruskan. Pilih lagi, klik atribut, kemudian klik ke entitas. Konekkan lagi atau entitas, diklik. Nah, masuk ke SKS. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini sudah kita hubungkan, nah tentu relasi ini ada hasilnya. Jadi kalau dari mahasiswa ke mata kuliah nanti dia akan menghasilkan sebuah data lagi, transaksi. Jadi biasanya kalau mahasiswa dengan mata kuliah itu pasti nanti akan ada hasil hubungan dari relasi ini seperti contoh ini. Jadi kita masukkan dia kunci tamunya di sini, kemudian nanti yang menghasilkan adalah nilai angka sama nilai huruf ya, atau lain-lainnya mungkin ya yang akan mendukung. Jadi misalnya seperti KRS-nya atau KHS-nya itu biasanya sudah berelasi dengan tabel-tabel lain. Nah, jadi kita buat seperti ini. Ya, kita tambahkan atribut lagi ada 4. Nah, atribut lagi di sini. Kemudian di sini ya, cepat yang kita buat dulu. Nah, di sini kita tetap masukkan dia di sini name ya. Name karena dia multi-value, jadi dia bisa terinput banyak-banyak di sini. Jadi kita pakai di sini multi-value. Jadi artinya di sini bisa diisi berulang-ulang. Karena nanti kan mahasiswanya tidak hanya dia ngambil mata kuliah satu, jadi dia mata kuliah lain juga dia ambil. Jadi name-nya akan berisi berulang-ulang. Nah, itu pemahamannya nanti pada teori dari IRD ya. Nah, ini sebagai saya jelaskan untuk mendefinisikan gambar saja, gitu ya. Di sini kode ya, kode MTK. Ini juga multi-value. Nah, di sini nanti akan ada nilai ya, nilai angka. Kemudian di sini nilai huruf ya, nilai huruf. Oke, kita koneksikan. Ya, klik tahan, taruh di sini. Klik tahan, taruh lagi di sini, klik lagi. Nah, ke sini dan seterusnya. Nah, ini sudah selesai ya untuk insert-insertnya. Nah, perlu kita ketahui di sini ada yang namanya untuk melihat hubungan dari kedua ini. Jadi relasi ini apa sih yang akan menjadikan dia hubungan ya? Ada nanti istilahnya namanya deklarasi ya. Kalau di teorinya derajat ya, maksudnya derajat ya seperti ini ya. Nah, ada derajat hubungan. Jadi jenis hubungannya apa? Ini ada teori yang sebelumnya kita bahas. Jadi istilahnya derajat relasi. Jadi ada kardinalitas. Nah, ini kardinalitas perlu kita tandai dalam gambar ini. Jadi yang namanya mahasiswa dengan mata kuliah itu adalah many to many. Jadi mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, itu harus kita tandai dengan simbol derajat relasi. Nah, jadi di sini ada simbol di ujung di sini ya, di ujung dari atribut ini ya, di ujung tas ini. Nah, kita buka atau tandai di sini, ikuti. Nah, di sini ada bagian di sebelah kanannya itu ada bagian sini ya. Nah, di tas kuliah. Nah, ada di sini namanya many. Nah, kita pilih many sehingga muncul ada derajat relasinya. Nah, kemudian di mahasiswa kita klik juga many. Nah, jadi sehingga membuat yang tanda seperti ini untuk kardinalitasnya dengan cara ya di bagian relationship ini ada pilihan yang namanya ini ya, many to many, one to many. Nah, itu penjelasan di pemahaman dari kardinalitas. Nah, begitu cara membuatnya. Ini sudah selesai ya. Kalau cara membuatnya itu yang gampang ya. Tentu yang dibutuhkan memang hanya seperti ini. Tentu dalam mendesain ini kita harus paham betul ya, mana sih yang fungsi-fungsi dari unit, mana sih yang menjadi derajat relasinya. Nah, itu kita pahami teori, nanti kita implementasikan dalam bentuk diagram seperti ini. Kira-kira mudah ya untuk membuat ini ya, cukup dipilih, di-insert, dipilih, di-insert. Nanti kalau jadinya dia akan bisa berbentuk seperti ini ya. Kalau kita mau bergeser, kalau ada banyak cabang lagi atributnya di sini, nanti kita bisa geser-geser saja. Nah, kemudian terakhir, penjelasan yang terakhir di sini cara menyimpannya. Nah, ini kalau kita save, dia save di portal saja.
Jadi kalau kita login, ini sudah tersimpan di sewaktu kita membuka login dari email kita di dalam ERD Plus. Nah, dia tersimpan terus dimanapun kita buka, ini sudah tersimpan secara online. Nah, untuk mengekspornya, menjadikan dia gambar untuk kita bisa pindahkan di dokumen. Nah, kita bisa pilih menu. Kemudian di sini ada export image. Jadi kita ekspor dia. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada pilihan. Mau transparan background, jadi nggak dibawa background putihnya ini. Jadi dia memang transparan, memang dari bulat ini, kotak ini yang terbawa. Nah, kita pilih di transparan background. Kemudian ini kalau untuk high resolution, nah kalau ingin kualitasnya bagus, ya ini kan ada 4 kali normal, nah bisa kita tandai. Tentu kalau kita pilih ini, penyimpanan juga akan makin besar ya, akan memakan space. Jadi terserah saja di sini nanti kita pilih boleh ya, kita klik save. Nah nanti dia tersimpan gambarnya. Nah jadi dia sudah tersimpan menjadi image. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita gunakan untuk rancangan desain kita dalam proses analisa sistem ya, desain sistem untuk dengan menampilkan diagram IRD. Oke, saya rasa itu mudah untuk dipraktekkan. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan dalam memahami mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Nah, desainnya untuk IRD ya menggunakan IRD Plus ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ya, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.